saya tidak jadi beraksi. Kenapa? Karena calon korban adalah laki-laki dengan dompet yang ditaruh di saku belakang celana. Dia itu cocoknya untuk jadi korban di dalam bis. Calon korban dalam posisi berdiri di antara penumpang yang berjejal dan waktu yang terbaik adalah ketika penumpang akan turun. Pada posisi di angkot, pada posisi duduk, posisi dompet di saku belakang celana akan terjepit dan susah diambil. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Cirayam, cirayam, cirayam. Kalapa. Sini. Kenapa? Ewok mata-mata Kang Reno. Didu kayaknya mata-mata Kang Reno juga. Kan memang bawaannya Kang Reno. Dia ngasih tahu kalau Kang Darman nyari bos Bubun lagi. Bubun di mana? Bos Bubun sembunyi di hotel dekat terminal. Sementara nggak akan muncul di terminal. Lagi dicari Kang Darman. Jangan sampai nyawa orang melayang. Nanti jadi urusan polisi. Kalau bikin patah tangan atau kaki, itu masih boleh. Paling cuma jadi urusan dokter atau ahli patah tulang. Urusan di jalan gimana? Anak buah kita yang disikat orang. Lagi dicari penggantinya. Sudah ketemu? Belum, masih dicari. Siapa yang masih dicari? Pengganti anak buah kita yang disikat orang atau orang yang nyikat anak buah kita? Dua-duanya, Bang. Kerja kamu lambat, Reno. Maaf, Bang. Kamu akan saya maafkan kalau kamu bisa memperbaiki kecepatan kerja kamu. Siap, Bang. Cirayam, cirayam, cirayam. Ledang. Cirayam. Ikut. Ikut kemana? Ke belakang. Mau apa? Ngobrol. Di sini berisik. Oke. Kamu diajak siapa? Diajak teman. Dikenalin sama Kang Agus. Bosnya teman saya. Terus sama Kang Agus dibawa ke Kang Reno. Kang Reno itu temannya atau bosnya Kang Agus? Bosnya Kang Agus. Terus sama Kang Reno saya ditugasin di sini. Kang Reno itu paling bos atau di atasnya masih ada bos lagi? Ada Bang Edi, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana. Nanti saya Sherlock. Oke. Berarti Kang Reno nugasin kamu sama Ewok di sini disuruh sama Bang Edi. Kayaknya mah gitu. Selamat bertugas. Siap. Keterlaluan. Kenapa? Ami nggak masuk lagi. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, Ami nggak masuk lagi. Saya sudah tahu. Saya akan berduet dengan Ami. Tugas Ami adalah mengamati situasi di dalam angkot untuk memastikan penumpang lain tidak ada yang memperhatikan saya dan calon korban. Setelah situasi dirasa aman, tugas Ami berikutnya adalah memberi kode. Tidak perlu dengan kode keras, cukup dengan lunak. Misalnya, menggosok hidung, mengusap pipi, atau dengan gerakan lain, bebas. Setelah Ami memberi kode aman, maka giliran berikutnya adalah saya. Melakukan operasi, memindahkan dompet korban ke dalam tas saya. Bisa dipahami? Bisa. Naik.
Halo. Tang, saya barusan telepon Tony. Yang angkat istrinya. Angkat Tony. Saya serius. Oke, maaf. Istrinya bilang Tony sakit. Pusing sama demam. Ah, sakit gitu mah minum obat pusing sama demam aja. Gak usah beli di apotek. Di warung juga ada. Kamu tahu kenapa dia pusing sama demam? Mungkin masuk angin. Bukan. Dia disuruh berdiri di bawah shower kamar mandi hotel. Airnya air dingin. 2 jam. Sadis. Kita ketemu di tempat kemarin. Oke. Kiri, kiri, kiri. Saya tidak jadi beraksi. Kenapa? Karena calon korban adalah laki-laki dengan dompet yang ditaruh di saku belakang celana. Dia itu cocoknya untuk jadi korban di dalam bis. Calon korban dalam posisi berdiri di antara penumpang yang berjejal dan waktu yang terbaik adalah ketika penumpang akan turun. Pada posisi di angkot, pada posisi duduk, posisi dompet di saku belakang celana akan terjepit dan susah diambil. Jauh lebih mudah mencopet perempuan yang biasa menyimpan dompet di dalam tas. Halo, Di mana? di jalan mau ke rumah Hiding. Kebetulan. Ajak Geding ke tempat biasa. Sekarang. Oke. Naik. Kiri, kiri, kiri. Maaf, salah angkot. Kenapa kita turun lagi? Di angkot tadi ada perampok. Dia pernah merampok saya secara kejam. Naik.
Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Maaf, salah angkot. Kenapa turun lagi, Bos? Nggak apa-apa. Kalian berdua tunggu di sini. Kamu sudah ketemuan sama Gugum, kan? Udah, Bos. Kenapa belum laporan? Belum ditanya sama Bos. Laporan itu disampaikan tanpa harus ditanya lebih dulu. Maaf, Bos. Kamu dapat informasi apa dari Gugum? Pak Junedi bikin ABC tandingan, aksi berantas copet. Anggotanya Gugum sama Mira. Mira? Iya, apa? Barusan, waktu saya diangkot, ada bos Saib naik angkot sama Ami. Kamu kenal Ami kan? Dia satu tempat kerja sama aku di kafe. Waktu kamu datang dia ada. Yang waktu itu saya nggak inget. 2 hari yang lalu dia nemuin saya, nanya-nanya soal Pak Junaedi sama ABC versi Pak Junaedi. Kamu jelasin. Iya, Kamu tahu Ami anak buah Saeb? tahu. Tapi kayaknya dia nggak tahu kalau bos Saib itu copet. Kegiatan KKN atau kuliah kerja nyopet hari ini tidak dilanjutkan. Saya pusing.